Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Herpes zoster tanpa komplikasi. 1. Pengertian, definisi. Herpes zoster adalah infeksi kulit dan mukosa yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Infeksi ini merupakan reaktivasi virus yang terjadi setelah infeksi primer. 2. Anamnesis. Nyeri radikular dan terjadi sebelum erupsi. Keluhan dapat disertai dengan gejala prodromal sistemik berupa demam, pusing, dan malaise. Setelah itu timbul gejala kulit kemerahan yang dalam waktu singkat menjadi vesikel berkelompok dengan dasar eritem dan edema. 3. Pemeriksaan fisik. Sekelompok vesikel dengan dasar eritem yang unilateral sepanjang distribusi saraf spinal atau kranial. Lesi bilateral jarang ditemui, namun seringkali, erupsi juga terjadi pada dermatom di dekatnya. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. 1. Herpes zoster hemoragik, jika vesikel mengandung darah. 2. Herpes zoster generalisata, yaitu kelainan kulit unilateral dan segmental ditambah kelainan kulit generalisata berupa vesikel soliter yang berumbilikasi. Keduanya merupakan tanda bahwa pasien mengalami imunokompromis. 3. Herpes zoster ophthalmicus, yaitu infeksi cabang pertama nervus trigeminus sehingga menimbulkan kelainan pada mata, di samping itu juga cabang kedua dan ketiga menyebabkan kelainan kulit pada daerah persarafannya. 4. Herpes zoster abortif, yaitu penyakit yang hanya berlangsung dalam waktu singkat dan kelainan kulit hanya berupa beberapa vesikel dan eritem. Diagnosis kerja. Herpes zoster tanpa komplikasi. 7. Diagnosis banding. 1. Herpes simplex. 2. Dermatitis venenata. 3. Pada saat nyeri prodromal, diagnosis dapat menyerupai migrain, nyeri pleuritik, infark miokard, atau apendisitis. 8. Penata laksanaan. 1. Terapi suportif dilakukan dengan menghindari gesekan kulit yang mengakibatkan pecahnya vesikel, pemberian nutrisi TKTP, istirahat dan mencegah kontak dengan orang lain. 2. Gejala prodromal diatasi sesuai dengan indikasi. Aspirin dihindari oleh karena dapat menyebabkan AS sindrom. 3. Pengobatan topikal. Stadium vesikel, bedak salisil 2% atau bedak kocok kalamin agar vesikel tidak pecah. Apabila erosif, diberikan kompres terbuka. Apabila terjadi ulcerasi, dapat dipertimbangkan pemberian salep antibiotik. 4. Pengobatan virus oral, antara lain dengan asiklovir, dewasa 5x800 mg hari, anak-anak 4x20 mg kg BB, dosis maksimal 800 mg, selama 7 hari. 9. Edukasi. 1. Edukasi tentang perjalanan penyakit herpes zoster. 2. Edukasi bahwa lesi biasanya membaik dalam 2-3 minggu pada individu imunokompeten. 3. Edukasi mengenai seringnya komplikasi neuralgia pasca herpetik. 10. Kriteria rujukan. 1. Penyakit tidak sembuh pada Juli 10 hari setelah terapi. 2. Terjadi pada pasien bayi, andriatri, imunokompromis. 3. Terjadi komplikasi. 4. Terdapat penyakit penyerta yang menggunakan multifarmaka. 11. Prognosis. Pasien dengan imunokompeten, prognosis umumnya adalah bonam. Sedangkan pasien dengan imunokompromis, prognosis menjadi dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.